untuk teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, komen di kolom komen, share ke teman-teman kalian, jangan lupa like ya. Oke, kita masih di... Maaf nih, motong sepatunya. Oh iya, lupa Pak. Yoho, kembali lagi bersama gue Farman Daily. Kali ini gue mau membagi cerita dari pengalaman teman kita di sini. Beliau habis melakukan perjalanan beberapa bulan yang lalu. Langsung aja kita sambut Bambang Tampan. Boleh perkenalan? Gue? Iya dong, siapa lagi? Ya gue Rian Ariesta, biasa dipanggil nama rimbanya Bawel gitu ya. Saya anggota dari Marsipala. Oke. Saya junior. Iya, Bapak junior. Bapak junior. Bapak bayar pusat dulu lah. Enggak lah, di Mapala nggak ada junioritas senioritas, Oke. Pak. Semua sama. Beda. Oke, jadi kali ini kita mau mendengar cerita Bawel, pengalamannya waktu itu ketika mendaki ke gunung apa? Ke Bukit Raya, Bukit Ke Raya. Bukit Raya. Bukit Raya itu di mana sih? Bukit Raya tuh di Kalimantan Tengah, perbatasan Kalimantan Barat ya. Tengah? Iya, Barat. Barat tengah. Jadi dia ada dua sisi tuh, barat dan tengah. Oke. Nah, waktu kesana itu lo orang berapa orang? Banyak dah pokoknya. Bener 7 kurang 1. Itu dari teman-teman masih semua. Semua teman-teman masih ada yang angkatan tahun 80-an, angkatan 2000, terus yang baru-baru juga angkatan 2018 juga ada. Oke. Ini pendakian ini lo lakuin itu di tahun berapa sih? Kira-kira tahun lalu lah. Akhir tahun bang. Akhir tahun 2019 Desember ya? Desember. Oke, Desember 2019. Nah, sebenarnya di saat lo orang mendaki nih, udah ada yang pernah kesana atau belum? Belum. Berarti pertama kali semua? Pertama kali semua. Porternya kali yang udah berkali-kali. Elunya belum? Belum. Berarti mau jadi porter? Alhamdulillah sih enggak bang. Gunung Bukit Raya sebenarnya asiknya karena menuju ke sana itu 8 jam bang. Kalau dari kota ya kan kita sampai di Pontianak. Iya. Pontianak terus nyampe di Sintang langsung ke Melawi ya, Sungai Serawai namanya. Sungai Serawai itu udah masuk ke jalur pendakian atau belum? Belum. Jadi dari Sungai Serawai itu kita mesti naik speedboat 4 jam untuk ke desa. Belum sampai ke desa. Jadi nyampe dari Serawai itu mulai dari Melawi naik speedboat 4 jam, habis itu kita pindah ke kapal longboat namanya, klotok. Oke, kapal. 4 jam lagi. Jadi total 8 jam lewatin sungai itu. Baru sampai ke desa namanya Desa Rantau Malam. Desa Rantau Malam. Yeah. Nah, di sini berarti teman-teman untuk registrasi pendaftaran atau sebenarnya registrasi pendaftarannya kita di Melawi itu. Oke. Dari base camp ininya di Sintang. Sintang itu berarti tadi sebelum naik perahu ya? Sebelum naik perahu. Sebelum naik speedboat. Iya, sebelum naik speedboat ya? Iya. Oke. Berarti kita ke sana sebelum naik speedboat itu kita registrasi dulu, naik speedboat terus sampai di desa Rantau Malam. Ya, pokoknya intinya 8 jam dari Melawi sampai ke Rantau Malam. Oke. Nah, nyampe di Rantau Malam itu ada ritual dulu kah atau apa? Ada ininya. Ada ritualnya. Jadi nyampe di sana sore, nah itu biasa disambut sama kepala adatnya. Terus dari situ diantar ke rumah kepala adat. Kita diminta untuk ritual di situ, potong ayam, mengikuti kebudayaan Dayak di sana lah. Terus habis itu ada upacara-upacara apa gitu, dikasih gelang sebagai macamnya, sebagai pembukaan kita naik ke Gunung Bukit Raya. Berarti nggak kayak di Gunung Pulau Jawa gitu ya, kita datang base camp, registrasi langsung cabut ke hutan. Enggak. Jadi di sana ada ritual adat dulu. Ada ritual adatnya. Nah, untuk melakukan ritual adat itu haruskah kita membawa sesuatu atau bagaimana? Ada bang, kita mesti bawa duit. Karena ritualnya bayar bang. Oke, siap. Kita ketemu sama kepala desa di situ yang ngelola wisata di sana. Di sana wajib porter. Oke. Padahal kalau nggak diwajibin tetap bang. Kita mau berangkat ya Nggak kuat. tanpa tas maksudnya pakai porter maksudnya. Oke. Jadi di sana wajib 2 orang pendaki harus 1 porter.
Jadi kami kan berenam, jadi 3. 3 porter ya. 3 porter. Oke. Nah, untuk masuk ke trek pendakiannya sendiri seperti apa sih? Nah, dari desa Rantau Malam itu kita nyebrangin sungai, adalah lebar 20 meter kalau nggak salah. Lebar 20 meter tuh nyebrang sungai. Yang nggak gitu dalam sih, memang sungainya agak dangkal, cuma sepaha lah. Nyebrangin sungai dulu, baru habis itu dari situ ada jalan darat dia ke tempat perkebunan gitu, kan perkebunan, baru sampai ke Pitu Rimbanya. 8 jam pendakian dari Pitu Rimba tuh nyampe di pos 4. Nah, untuk treknya sendiri sama nggak sih sama teman-teman yang udah mendaki di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur? Di sana lebih gersang sih ya, walaupun vegetasinya cukup lebat gitu. Pohonnya cukup rindang, cuma cuacanya di sana karena teritori Kalimantan kan terkenal panas ya. Jadi memang selama pendakian tuh panas banget bang. Udaranya, cuacanya panas, walaupun memang di sana pohonnya rindang-rindang. Banyak tawonnya bang. Banyak tawon. Banyak tawonnya bang, banyak lebah. Tawon madu TJ, sorry kesebut merek ya. Madu tepip gitu. Iya. Biasanya kan dibungkus itu ada yang jenis lebah-lebah itu. ya, lebah-lebah itu. Tapi nggak ganggu kalian kan? Ganggu sangat bang. Ganggu. Jadi kalau lu duduk, itu biasanya tawon-tawon pada nyamperin kayak lalat bang. Lalu lepas carrier, terus habis itu taruh, ntar carrier lu jadi sarang lebah. Tapi kita nggak disengat? Nggak disengat, kecuali kalau lu ganggu. Hukum rimba bang. Iya. Lu asik gua santai, lu asik gua bantai gitu. Oke. Nah, selama perjalanan itu nih, kalian itu jalan bareng terus atau terpisah-pisah tuh? Kan kita bagi ya, kita sadar kekuatan kita masing-masing berbeda-beda. Jadi ya yang bisa cepat duluan itu ditemenin sama porter. Ada angkatan kami dari tahun 89 sama 2000-an itu paling depan. Oke. Karena mereka kuat. Mereka terlatih. Nah, kita di tengah. Ada yang sweeper di belakang. Seperti biasa sih bang, tetap patokannya misalkan kita nyampe di pos 3 kita stop dulu tunggu. Stay, nanti nyampe pos 9 lagi stay. Oke, gitu. Berarti lo di tengah, yang sweeper tuh biasanya siapa? Ada, namanya Eric Fernando, ada temen gue juga, itu komandan gue juga tuh senior di Marsi tahun 2010 ya. Dia sweeperin kita di belakang lah. Oke. Selama perjalanan itu lo kena malam atau? Kita usahakan selalu nggak kena malam, pokoknya nyampe sore kita camp. Gitu. Memang kita targetin, jadi sebelum mendaki kan kita bikin manajemen perjalanan dulu bang. Iya. Jadi kita lihat di website itu orang banyak ngecamp di mana. Terus pas nyampe di desa Rantau Malam pun kita nanya sama porternya, kira-kira enaknya ngecamp di mana aja. Nah, pas nanya sama porter bilang kita coba ngecamp di pos 4, pos 7, habis itu pulang kita ngecamp di pos 4 lagi. Ada opsional bisa langsung dari pos 7 sampai ke desa. Nah, cuma kalau misalkan kita jalannya cepat pas pulang, kayak gitu. Berarti perjalanan pendakian di Bukit Raya ini tektok ya? Sebenarnya nggak tektok bang. Tektok maksudnya lewat jalur yang sama. Iya, lewat jalur sama. Oke. Nggak, kalau lintas tuh sebenarnya kita nggak tahu juga ada jalurnya apa enggak. Tapi dari orang-orang sana sih bilang bisa lintas turunnya di Kalimantan Tengah tapi. Oh berarti beda jalur kan kita dari Kalimantan Barat kan? Iya, berarti beda wilayah. Ini total 4 malam lah. Berarti total 4 malam. Malam pertama di pos 4, malam kedua di pos 7, ke puncak turun ngecamp lagi pos 7. Baru dari pos 7 kita ke pos 4. Sebenarnya bisa langsung terabas turun. Nah, yang kena malam itu sebenarnya pada saat kita turun dari pos 7 ke pos 4. Nah, Bang Erik itu memang agak sedikit terganggu fisiknya. Jadi ya lelah lah Bang. Namanya orang udah lama nggak naik gunung kan. Jadi pada saat turun dari pos 7 itu sampai ke pos 4, kita start dari pos 7 itu jam 9 pagi, kalau nggak salah jam 9 pagi kita turun di pos 4. Kita targetin kalau semisal nyampe di pos 4 jam 3 semua, kita langsung hajar turun ke desa. Cuma pada saat kita nyampe, saya kebetulan nyampe pos 4 itu jam 3 sama senior saya angkatan 89 2010, ada namanya Ko Yosep, sama yang paling muda angkatan 2018 cewek, itu nyampe duluan di situ sama 3 porter. Nah, yang satu porter nemenin si Bang Erik. Karena fisiknya udah mulai nggak stabil. Nah, yang satu lagi senior kami angkatan 2000 nemenin dia di belakang. Nah, kita coba tunggu dari jam 3, kita pikir kalau misalnya nyampe jam 5 ya udah kita lanjut turun. Cuma ternyata jam 5 masih belum ada ini, kita putusin ngecamp di situ. Camp di pos 4.
Akhirnya setengah 6 senior kami yang tahun 2000 nyampe bang, pos 4 ngabarin kalau Bang Erik Masih di belakang. masih belakang jauh. Oke. Nah, porternya tiba-tiba porter Bang yang nungguin Bang Erik nih nyampe jam 6 nih Bang. Oke, berarti nggak jauh dari si Harusnya. yang tadi lu bilang baru nyampe Iya, dong. enggak. Oke. Yang, apa namanya? Bang Otong Iya, namanya. Bang Otong itu. Ya? Bang Otong nyampe di pos 4 nggak lama, setengah jam kemudian porter yang nemenin Bang Erik nyampe. Oke. Kita pikir Bang Erik udah mau deket dong. Nah, kita tanya dong. Itu udah tua tuh Bang, porternya Porternya. 50 tahunan. Pak, Bang Erik masih di mana komandan? Setengah jam lah paling lama di belakang. Kita tungguin. Setengah 7, jam 7 sampai jam 8, jam 9 ya, jam 8 kalau nggak salah, jam 8 tuh masih belum muncul. Akhirnya saya mutusin tuh sebagai junior yang baik ya. Asik. Oke. Saya packing, masuk tenda tidur. Bukan nyusul ya? Nggak, pakai depek, bawa sendal gitu-gitu, jas hujan ya. Perlengkapan buat nyusul lah ya. Kita coba nyusul, maksudnya bukan mau nge-rescue nih bang, nggak sopan kalau kita ngomong rescue nih, apalagi ditonton Bang Erik nanti nih. Jadi kan kita susul jam 8, saya sama ada yang paling muda namanya Widya, angkatan 2018. Kita coba susul dia ke belakang, atas lagi kita coba naik lagi. Jadi kira-kira adalah sejam. Jadi kesepakatan jam 10 paling lambat saya kasih kabar ke tempat pos 4 lagi. Oke. Yang stay di situ ketemu atau tidak ketemu. Pas kita nyusul tuh, saya berdua kan sama Widya itu nyusul. Akhirnya dari jam 8 saya ketemu Bang Erik tuh kira-kira sejam lah, sejam saya jalan, tapi kan Bang Erik bawa carrier ya. Oke. Kita berdua bawa depek doang, sejam baru ketemu. Kira-kira bedanya tuh hampir 6 kiloan lebih lah ya kalau nggak salah dari pos 4. Oke. Berarti dia masih jauh tuh ya? Masih jauh, lumayan jauh. itu. Jauh. Ketemu, akhirnya ya udah kita ngobrol sebentar. Saya kasih logistik gitu ya, makanan, minuman. Saya harus lapor tuh, karena kan perjalanan harus balik lagi. Saya jam 10 janjian lapor. Akhirnya kita putusin di situ si Widya untuk nemenin Bang Erik. Saya balik sendiri. Gitu ya. Nah pas balik sendiri itu kan udah malam tuh Bang. Jadi pas setengah 10 lah. Jadi ada jalur namanya lintas Enggrang. Mungkin teman-teman di luar sana tahu lah kalau yang udah pernah naik Bukit Raya, namanya lintas Enggrang. Jadi itu pas malam itu memang burung enggrang udah pada keluar Bang. Jadi suaranya tuh udah mulai banyak yang bunyi. Jadi suaranya kayak burung hantu inilah, yang gitu. Nah, pas nyampe lintas enggrang itu saya stay dulu. Biasalah Bang. Istirahatin dulu gitu ya, saya matiin headlamp. Nah ini ceritanya Bang, ketemu yang aneh-aneh itu.